Soalnya ini saya perasaan tadi nggak ada yang it got it gitu ya. Oke? Iya, lupa. Nah, yang ini oke, kita pakai lagi yang tadi ya, triknya ya. Soalnya udah pusing Cena ya, mau baca juga banyak bacaan. Kita menyadari bahwa orang Indonesia itu kebertahanan bacanya rendah. Jadi kalau lihat 2 kalimat mau baca, kalau lihat 10 kalimat, ntar dulu mikir dulu, langsung di skipnya. Kan gitu ya. Di WA itu kalau ada orang cerita, terus ujungnya ada selanjutnya, itu kita udah malas ngekliknya ya. Udahlah skip aja. Oke. Pertanyaannya apa? Question item. Question item that measures the students' critical thinking text. Kalau Bapak Ibu disuruh bikin soal atau disuruh milih soal yang merupakan soal yang menguji kekritisan siswa dari teks ini, kira-kira mau pakai soal yang mana? Menguji kekritisan ya. What consequence? Kalau yang kiri atas kira-kira menguji apa? Nah, itu kira-kira menguji apa? Menguji skill apa? Kalau pertanyaannya begitu. Skimming. Kalau yang bawah, kiri bawah menguji apa? Kiri bawah. Report. Who reports the victim? Menguji apa? Menguji skill scanning. Kalau kanan atas, what is the purpose? Skimming juga ya, karena kita harus tahu, oh ini tuh teks ini, struktur ini. Kalau yang kanan tengah, itu scanning juga. Bisa ada yang bilang skimming karena ada yang bilang paragraf, ada yang bilang scanning karena which paragraph tinggal nyebutin kan. Paragraf 1, paragraf 2. Tapi ada yang bilang kalau paragraf 1 berarti kita harus tahu paragrafnya. Berarti kan satu bundle ya, satu inti. Berarti kita juga skimming. Berarti yang terakhir itulah yang menjadi critical thinking. Contohnya aja, what consequence? Ya, Konsekuensinya apa? Belum tentu ada di situ. Tapi setelah dia baca, dia jadi kritis. Oh, kalau konsekuensinya kalau begitu begini. Nggak ada di situ tuh, nggak ada. Di tulisan itu nggak ada. Tapi setelah dia baca, dia punya pemikiran, kayaknya kalau begitu, kalau tadi kata-katanya begitu, berarti konsekuensinya ini. Ah, itu artinya dia teruji secara critical thinking. Oke, kita lanjutkan. Ini juga harusnya dibuat dalam kotak sedikit kali ya, Pak Andri. Walaupun misalnya ini announcement katanya ya. Nah, sekarang headingnya atau the purpose of the announcement itu apa? Kita lihat dulu pilihannya Bapak Ibu. To inform the visitors, semuanya apakah inform the visitors sama? Sama ya. Apa yang membedakannya dari pilihan-pilihan itu? Some of non-fiction that the library. Yang pertama, to inform the visitors of the library that. Nah, dari mulai that yang mulai beda ke sana ya. Kalau paling atas, dia bilang apa? Some of non-fiction. Some of non-fiction Lance Armstrong books will be moved to another bookshelf. Sekarang kita lihat ke atas dulu. All non-fiction Lance Armstrong books, including Lance Armstrong Performance Program and Lance Armstrong World Greatest Champion, will soon be moved to the fiction section. Jadi apa yang mau dipindahin? All non-fiction. All non-fiction. All non-fiction mau dipindahin. Nah, dipindahinnya kemana? Fiction section. To the fiction section. Jadi yang semua non-fiksi mau dipindahin ke fiksi. Kan gitu ya? Ya. Berarti yang mana nih yang dekat? Paling bawah. Paling bawah. Kenapa paling bawah?
Remove all non-fiction. Move all Oh iya, non-fiction paling bawah jelas itu. book into another. Yakin into another room? Enggak. No, 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 no. No. Yang keempat. Berarti yang Inform Berarti ya. Oh ini that section will be to another section. To another section. To another section. Setuju to another section? Iya ke section. Yang Tapi nggak ada Armstrongnya, biarin. Iya, tapi nggak dibilang Tapi nggak all ada non-fictionnya biarin. juga. Yang we inform the visitors of the library that some of non-fiction Lance Armstrong books will be moved to another bookshelf. yang Oh, yang pertama. pertama. Kenapa yang pertama? Jelas di sana dibilang some of Apakah non-fiction. another section sama dengan another bookshelf? Iya. Another bookshelf. Iya. Yakin beda seksi pasti beda bookshelf? Udah, Ada yang jadi pustakawan nggak di sini? Ada yang pernah jadi Iya, pustakawan? iya, mem. Campur-campur, Mem. Sistem apa yang nggak dipakai selalu kalau beda. kita membeda-bedakan buku? Sistem apa yang dipakai? Iya. Bapak Ibu kalau pas ke perpustakaan ada rak-rak ya? Iya. Ya. Kalau saya mau cari bahasa, rak section yang apa penandanya? 400. 400, betul. Itu section. Dua desimal. Dua decimal. Iya, Bu, betul. Sistem dua ya, Bu ya. Jadi, section belum tentu beda bookshelf dan beda bookshelf belum tentu beda section. Bisa jadi satu section yang bahasa yang 400 bisa ada 2 bookshelf, betul nggak? Karena saking banyaknya buku-buku tentang bahasa, bisa jadi 2 bookshelf. Bisa jadi satu bookshelf kalau panjang dibagi 2, yang sebelah kanan mungkin 400 bahasa, sebelah kiri 300 ekonomi atau IPS, mungkin begitu ya. Ayo, sekarang Bapak Ibu pilih yang mana nih? Yang keempat. Yang keempat, betul yang keempat. Karena yang difokuskan adalah another section. Kalau Armstrongnya nggak ada ya nggak apa-apa, karena Armstrongnya diwakili oleh kata Certain books. Karena kalau section sama bookshelf sesuatu yang udah pasti tidak nyambung, berbeda. Is that clear ya? Yes. Okay. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke, lanjutkan. Bentar, Bu. Jadi jawabannya yang mana, Bu? Another section. Keempat. Books will be more. Oh, saya salah. Padahal saya udah bilang nggak akan dijawab. Okay, this one. The best state according to the dialogue. Ya lucunya apa Andrinya soal ini teh. Ayo Bapak Ibu. Apa jawabannya? The best statement according to the dialogue is Nah, ini mah kayaknya harus dibaca whole text. Harus dibaca dulu ini. Ayo. Yang mana jawabannya, Bu? To be called Isabella. Mana? Ya, siapa Bu? Ayo Bu, ya Bapak Bu. Pernyataan keberapa jawabannya? Kan di atas kan, my name is Edward. I didn't have a chance to introduce myself. Sebenarnya di situ nggak penting. Yang penting mah ke bawah-bawahnya ya. You must be Bella Swan, kata si Edward tuh ya. Kok gimana? Kok kamu tahu nama saya? Saya kira semua orang tahu nama kamu. Karena terus kenapa kamu nggak? Why did you call me Bella? Ini sebentar saya kehalangan. Mata saya udah rada ini. I meant, why did you call me Bella? Kenapa kamu bilangnya Bella gitu ya? Kamu mau dengan Isabella gitu? Kata si itu tuh ya, kata Edward. siapa? Edward deh. Enggak, aku mah suka si Bella. Tapi bapakku yang bilang suka Isabella di belakang. Gitu. That's what everyone here seems to know me. Gitu kan? Kata si Bellanya. Jadi mana nih yang pernyataan ini yang benar?
Edward likes to call Miss Swan Bella. Bella doesn't like to. Yang terakhir. Yang keempat. Kenapa yang terakhir, Ibu? Ibu dulu yang terakhir, Bu. Kenapa yang terakhir? Dari kata apa, Bu? Jawaban Ibu itu. Kalau yang terakhir, apa jawabannya, Bu? Jawaban terakhir kenapa? Ya? Menjelaskan asal-usul pemanggilan Isabella. Yang terakhir. Bapak milih yang mana? Ibu. Bapak Ibu milih yang mana? Apakah Bella's father always calls her Isabella? Apakah Edward likes to call Miss Swan Bella? Edward likes to call Miss Swan Bella. Gitu ya dibacanya ya. Edward likes to call Miss Swan Bella. Begitu bacanya. Dijeda. Jangan ditabrak. Edward likes to call Miss Swan Bella. Bukan gitu bacanya. Tapi Edward likes to call Miss Swan Bella. Kemudian yang ketiga, Bella does not like to be called Isabella. Yang keempat, Edward wonders why her father calls her Isabella. Kira-kira mana di antara ini yang benar sesuai dengan cerita di atas? Halo? Berapa menit lagi saya menunggu? Yang ketiga, kenapa yang ketiga, Bu? Ketiga. Firly. Ya, kenapa enggak yang pertama? Saya balikin. Kenapa enggak yang pertama jawabannya? Iya deh. Ya, kenapa yang ketiga, Bu? Ya. Sebentar, Ya, Bu. sebentar. Kenapa yang ketiga? Kenapa tadi Bu Heli jawab yang ketiga? Apa alasannya? Kata apa atau kalimat apa yang bikin Bu Heli jawab yang ketiga? Yang ketiga itu Bella does not like to be called Isabella ya, Bu ya? Iya, itu. Nah, kenapa, Bu? Do you prefer Isabella? No. Berarti apakah kamu lebih suka dipanggil Isabella? Tidak. Berarti di situ menunjukkan kalau tidak suka dipanggil Isabella, Bu. Mungkin seperti itu kata Ibu ya. Sekarang kenapa Ibu nggak pilih A? Nggak pilih yang pertama? Pilih Itu alasan. Iya. Bella's father. Kenapa kita nggak pilih A? Jadi setelah Ibu memilih pilihan tertentu, kita balikin supaya yakin kenapa nggak si A nggak dipilih. Si kalimat pertama. Kenapa kira-kira? Pak Andri, ini kayaknya my dad harusnya calls ya. My dad calls. Oke, Bapak Ibu, kenapa kira-kira yang A nggak bisa masuk sebagai jawaban? Karena behind my back. Behind my back. Tidak selalu menyebutnya di belakang. Betul. Kata calls her Isabella itu umum. Mau di depan, mau di belakang. Tapi dari pernyataan soal, yang dia bilang gitunya itu di behind my back. Artinya yang A itu nggak masuk. Gitu ya? Ya. Betul, ya. Oke, sekarang kenapa yang B enggak? Di sini kan Edward likes to call me Karena Swan Edward Bella. memanggilnya Bella. Edward likes to call me Swan Bella. Apakah si Edward manggil Bella? Ya, you must be Bella Swan. Swan. Berarti benar dong kalau gitu. Ya. Jadi ayo Bapak Ibu, katanya tadi kan nomor 3, mau memilih nomor 3, maka nomor 2 kan berarti nggak boleh dipilih. Kenapa nggak boleh dipilih kalau mau memilih nomor 2, nomor 3? Kenapa nomor 2 jadi nggak salah dong kalau gitu? Ceritanya manipis Bella, I didn't have a chance. I didn't have a chance. Enggak, ya. Sekarang yang kedua, Edward likes to call Miss Swan Bella. Betul nggak? Betul. Betul. Tahu dari mana? Berarti Bapak Ibu mau jawab yang mana nih? Yang kedua apa yang ketiga? Tadi kan ada yang bilang saya mau milih yang ketiga. Sekarang mau berubah? Ayo. Berubah lagi. Pernyataan mana, kata mana yang mendukung bahwa si Edward itu likes to call Miss Swan Bella?
I think everyone knows your name. I think everyone knows your name. Mana? Tomorrow. Yang mana, Bu? Karena Bella. I think everyone knows your name, Bella. Everyone knows your name, Bella. Itu berarti call atau enggak? Atau pernyataan? Pernyataan orang lain atau dia yang suka manggilnya Bella? Pernyataan. Itu kan pernyataan orang lain ya. Makanya jadi nggak boleh milih yang kedua karena ada itu tadi. Everyone knows your name. Saya mah ikut-ikutan aja. Belum tentu dia yang dengan sendirinya dia suka manggil Bella. Bukan. Kalau di nomor 2 itu dia suka manggil Bella. Gitu. Nggak ngaruh sama orang lain gitu. Is that clear? Ya. Oke. Jadi ini kita sedang menentukan bahwa yang ketiga itu kalau sepakat artinya 1, 2 harus dibuat supaya memang tidak logis gitu ya, tidak sesuai. Sekarang nomor 4. Nomor 4 ketolak. Kenapa? Oh iya. Keluar Edith. Nonton TV. Oh iya, nggih monggo. Edward wonders why her father calls her Isabella. Ada nggak pernyataan atau kata yang menunjukkan bahwa Edward wonders why her father? Nggak ada. Ada. Si Edward nggak bilang kenapa bapak kamu manggil kamu Isabella, kan nggak nanya si itu mah ya. Yang ngasih tahu bahwa bapaknya itu manggil Isabella itu si Isabella sendiri. Iya. Ya nggak? Iya. Sekarang terakhir. Bella wants to know why people call her Isabella. Asa aneh juga ya. Orang dia yang masih tahu, masa dia yang nanya. Oke, jadi jawabannya yang ketiga, yang ke apa tadi? Bella does not like to be called Isabella karena ada di atas bilang, do you prefer Isabella? No. Udah jelas gitu ya. Dia nggak suka disebut Isabella itu. I like Bella. Itu. Jadi jelas nomor 3. Tapi kita harus meyakinkan bahwa pernyataan 1, 2, 4, dan 5 salah itu dengan tadi diopiak-opiak dulu. Kenapa salah? Karena ini. Kenapa salah? Karena nggak ada itu gitu ya. Oke, next. Oke, ini sudah main structure. Silakan dibaca dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Do you know that blah 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 until the age of 80 you will witness the population triple in your lifetime. Masukin pilihannya ke atas. Yang pertama. Yang pertama, kenapa Bu? Pengandaian. Ada pengandaian. Tahu dari mana itu pengandaian? Ada will. Ada will di mana? Will witness. Ya, karena di kalimat keduanya ada will, maka pasangannya adalah kalimat yang menggunakan awalan if. Ya, selesai. Hebat, setengah menit jadi ya. Nggak usah tahu artinya kalau structure. Nggak usah terlalu mikirin artinya. Oke, next. Nah, ini silahkan. Mirip, but you have to be very careful. Yang cocok, paling cocok yang mana? Bapak Ibu perhatikan dulu bedanya sebelah mana? Dari atas, we cannot always anticipate the ways. Itu 1, 2, 3, 4, 5 sama. Yang membedakan adalah yang atas itu for which, yang tengah itu in which, yang ketiga by which, yang keempat which saja, yang kelima with which. Nah, sekarang jawabannya apa dong? Coba ayo. Mau for which, mau in which, by which aja, atau with which? Halo. Yang gini nih yang pusing. Memang yang begini nih lumayan ya, Pak Andri. Selalu bikin bisa jadi begang kayaknya. Bisa jadi kurus ini mikirin kalau nggak nemu kurus jawaban. ini Bapak Ibu. We cannot always anticipate the ways for which natural system
in which natural system, by which, ways, which, with, which. Sebetulnya mah ini kalau menurut saya, Ya. the ways, with, which. Kalau yang kelima itu bisa ditolak. Yang kelima. By Ditolak. which tulisnya, Bu. Ya. By which. Kenapa itu. by? Kenapa by? Artinya yang mana? Tadi semuanya bilang yang itu juga semua yang mana, Bu? Mungkin. Ayo. Ngerti penjelasannya. In which. Bapak Ibu ingat ya, kalau ada in, on, at itu pasti ke tempat kan? Di sini ada pembahasan dengan tempat nggak? Ada. Nggak ada. Berarti yang kedua ketolak ya? Nah, yang ada in which itu ketolak. Betul? Kita delete satu-satu biar nggak pusing ya. Berarti yang kedua ketolak ya? Ya. Ya enggak? Ini udah di depan kan, tak tahu. Yang kedua ketolak. Oke, sekarang silakan. Mau yang mana lagi? Yang mana lagi? Halo. Oh ya Bapak Ibu, di chat juga boleh. Pak Andri bisa di chat ada yang jawab. Boleh, Bu. Belum ada yang nambah. Kayaknya teh lagi menghindari tanggung jawab ini. Kalau saya Nah, kalau jawab, sudah nanti ditanya ya. jawab harus bertanggung jawab ini. Tadi kan tidak Saya ada takut tempat ditanya ya. Nah, jadi yang mana nih? For, kalau for itu kan berhubungan By dengan which, apa, tapi nggak ngerti penjelasannya Pak itu. By which tapi nggak ngerti penjelasannya. Saya mau jawab asal Artinya aja, tapi nggak tahu. Ya Bu, artinya apa Bu kira-kira? Kak, apa ini? Bingungnya sampai pakai G. Bingung. Nih, artinya begini Bu. Kita tidak bisa selalu mengantisipasi cara-cara yang mana sistem alam akan yang menyesuaikan terhadap juga yang perubahan. Bicara juga yang mana? Sama-sama yang mana? Kalau for which itu apa? Bapak Ibu coba perhatikan setelah kata will ada kata apa? Adjust. Adjust. Kata adjust. Kalau gayanya struktur mah. Kata adjust itu biasanya diikuti oleh preposisi apa? Boleh googling. Adjust biasanya diikuti oleh preposisi apa? Kayak listen biasanya diikuti oleh to gitu ya. Wait biasanya diikuti oleh for gitu ya. Itu kalau bahasa gayanya tuh paradigmatic relationship cenah ya. Atau benar enggak aneh. Ya. Kalau nggak salah, adjust itu biasanya in. adjust dengan In. Ayo sure, ayo googling dulu. Kalau adjust dengan apa biasanya? Bye. Ngarang. Ya bukannya saya itu ngarang nggak lihat Google, ayo lihat Google. Adjust itu pakai apa? Adjust dengan with. Tinggal klik aja. Adjust ini ada nggak? Adjust ini ada nggak? Oke. So, adjust dengan Adjust apa? with. Adjust with apa artinya? Kan ada yang kita suka bahas tentang misalnya look out, look for, look in, look under gitu-gitu ya, look apa gitu ya, ada macam-macam kan. Biasanya kalau adjust dengan apa? Bapak Ibu kalau pakai by, nabrak nggak dengan yang bawah? Ini kalau ada yang mempertahankan by ya. Nabrak nggak dengan sama yang bawahnya? Nabrak. Iya. Nabrak sama yang mana Bu? Nabraknya? By the activities. By lagi gitu ya. Iya. Nah, kita berarti ke delete tuh ya. Yang kedua sama ketiga ke delete ya. Jadi tinggal 1, tinggal sama 4, sama 5. Kalau kata saya ya, ini tuh berhubungan dengan kata adjust. Jadi adjustnya itu harus cari dulu.
Adjust itu biasanya ketemu sama siapa? Ketemunya sama, kalau yang saya baca sama for. Iya. Jadi, we cannot always anticipate the ways for which natural system will adjust. Sebetulnya sampai situ dulu. Adjust to change. Itu mah kesemak hanya keterangan ya. Jadi adjust for. Makanya for-nya ditarik ke depan. Ke sebelum which. Gitu. Sama seperti gini, Bapak Ibu. Ada kalimat. I live in Bandung. Oke. Bandung itu katanya, Bandung is very rich of culinary, pokoknya good in culinary gitu ya. Berarti saya bisa bilang begini, I live, kalau Bandung pakainya bukan which berarti ya. Apa ya, coba sebentar. Saya buat cari yang for which. Emang susah juga ya kalau cari yang dadakan. Pokoknya nanti kita skip dulu ya Pak Andri. Saya harus cari yang simple explanation-nya. Skip dulu ya. Nanti kalau ada yang sudah googling dan ketemu boleh. Nah, sekarang yang ini. Conditional lagi. Ingat, patokannya adalah kalau real meaning-nya tipe 1, maka conditionalnya berarti tipe 2. Kalau real meaning-nya tipe 2, maka kalau real meaning-nya past tense, maka conditionalnya tipe 3. Jadi kita harus yakin yang mana yang real meaning, mana yang conditional. Sekarang di sini adalah ini nanyain conditional sentence yang cocok yang mana nih? Pasangan yang cocok yang mana? Pasangan yang cocok disebut conditional sentence yang mana? Silakan. Pada kemana Pak Andri? Pada tidur? Tidur. 2, Bu. Tipe ketiga. Yang kedua. Oke. Yang Kenapa kedua. kedua, Bu? Kenapa Itu kedua? tipe ketiga. Tipe ketiga. Kalau tipe ketiga gimana, Bu? Turun 1 itunya, Bu. Bukan. Sebentar. Ini kita tidak nurun naik ya, Bapak Ibu. Di atas soalnya adalah which of the following is the most appropriate conditional sentence? Tidak ada hubungan dengan real meaning. Dia hanya bertanya, pasangan yang benar dari if will itu yang benarnya if will-nya yang mana nih? Pasangan if will yang benar itu yang mana nih? Kalau dia Bapak Ibu menganggap ini tipe berapa? Keempat. Hah? Ada tipe keempat? Ketiga. Nggak ada Bapak, nggak ada tipe keempat. Tipe ketiga ya. Kalau tipe ketiga rumusnya apa? Tipe 3 rumusnya apa? If past perfect. Iya. Tambah. Nah, kalau Ibu bilang past perfect, apa yang kedua itu past perfect? Bukan. Past tense. Itu loh, Bu, kalimat keempat dulu yang betul katanya itu. Itu tipe 3 kayaknya. Oke, sekarang yang kedua tadi ada yang bilang yang kedua. If I have had studied harder, memenuhi nggak rumus? Kalau untuk kalimat 2 itu, Bu, itu cocoknya tipe 2, cuman secara rumus kalimat itu salah karena itu artinya tipe 2 untuk itu. Jadi yang kedua itu ketolak karena dia memasukkan kata have di situ. Iya sih. Kalau mau benar harusnya if I had studied harder, I would have passed the national exam. Jadi kalau mau konsisten pakai tipe 3, setelah if ada I, itu harusnya langsung had studied. Karena past perfect. Past perfect kan harus past sama perfect ya. Pastnya itu di had. Di have itu nggak berfungsi, makanya salah. Clear? Clear, Bu. Clear. Yang pertama, coba kita satu-satu. Yang pertama, cocok nggak dengan sebagai pasangan? Cocok sebagai pasangan. Kesannya apa? Betul nggak pasangannya seperti itu? Tipe kedua. Betul nggak pasangannya seperti itu? If subject.
Betul, Bu, ini, Bu. Kira-kira dia pengen ceritain dia niatnya tipe berapa? Niatnya. Dia niatnya tipe berapa sih? Tipe 2. Tipe kedua. Dia ini, Bu. niatnya tipe 2. Oke. Kalau tipe 2 rumusnya apa? If If subject simple should. past. If simple past future. Iya. Kalau tipe 2 rumusnya mestinya setelah we itu harus past tense, betul? Ya. Kemudian pasangannya harus would plus verb one, ya kan? Ya, betul. Nah, sekarang yang pertama salah karena apa? Salah. Ada kata should-nya. Ada atas should-nya. Ngapain ada should di situ? Iya, Bu. Dia should boleh menggantikan would, tapi bukan di situ. Karena si should kalaupun mau menggantikan would di sebelah kanan, jangan bareng sama si if, jangan satu frase dengan si if. Jadi ketolak ya, karena ada kata should di situ. Itu ketolak. Harusnya kalau should jadi hilang, jadi if we worked harder, baru benar. Gitu. Nah, sekarang yang kalimat ketiga. Betul nggak pasangannya begitu? Salah. Karena if I wasn't-nya ini yang salah. If kenapa? I would have. I wasn't itu biasa I were not. I were, Bu. I were. Kenapa I were? I were. I dengan Kenapa was. I were? Udah rumusnya. I dengan was. Yakin? bukan were. Kan rumusnya tadi katanya would plus have plus kata kerja 3, ya kan? Ya. If-nya kata kerja 2, kan begitu ya? Ya. Nah, cocok nggak? Semua B-nya bukannya were, Bu ya? Iya, Bu. Kalau Bapak, sebentar. untuk past Saya tense ulangi. semuanya kan were, ya, Sebentar. Bu. Saya ulangi. Saya ulangi. Rumus untuk rumus yang seharusnya apa? Setelah would have plus verb 3. Terpenuhi, Pak? Bu? Terpenuhi? Would have verb 3 terpenuhi? Would-nya ada? Iya, yes. Have-nya ada? Ada. Verb 3-nya ada? Ada. Verb 3-nya ada? Ada. Ada apa verb 3-nya? Been. Been. Lolos ya. Nah, pasangan itu harusnya setelah if adalah Had verb 3. Setelah if, kalau setelah if-nya apa? Past tense. Past tense. Harusnya past perfect. Past perfect. Di situ past perfect bukan? Bukan, past tense. Bukan. Harusnya if I had been in the middle of another meeting. Gitu kan ya? Ya. Ini bukan masalah were atau was, Pak, ini. Dia enggak sejajar. Yang ini mah tipe 3, yang ini tipe 2. Betul? Betul. Oke, sekarang. Yang keempat. Kalimat itu bagaimana, Bu? Have I had learned harder, I would have been more proficient. Ini dibalik. If I have had learned harder, I would have been more proficient in English. Kalau dibalikin, betul apa salahnya keempat? Betul. Betul, kenapa? Tipe 3. Tipe 3. Kalau tipe 3 rumusnya apa, Bu? If past perfect tambah past perfect future. If past perfect. Mana past perfect-nya, Bu? Had. Itu ada have-nya. Have-nya harusnya nggak ada. Ah, iya, harusnya nggak ada have-nya, Bu. Yang kedua sama keempat sama-sama salah. Ya. Yang kelima gimana? Ini. Ya. Ini pada ini semua. Sebentar, saya yang kelima ada yang salah atau benar? Ada if-nya nggak yang kelima? If-nya tidak ada. If-nya nggak ada. Should-nya. Ya. If-nya nggak ada di situ ya, Bu ya.
Jadi salah semua. Pertanyaannya, jadi salah semua dong kalau begitu. Nah, sebentar saya lihat yang ketiga. Yang ketiga itu kan subjeknya I, ya. Setelah would itu seharusnya have plus apa? Kata kerja Kata kerja ketiga. Kata kerja ketiganya yang mana? Bin. Bin. Nah, coba lihat yang ke atas, yang kedua. Setelah would, setelah have, ada kata apa dulu sebelum past? Had. Had. Maka yang ketiga itu benar karena dia nggak ada had-nya, dan benar if I wasn't. Dia itu tipe 2. Tipe 2 itu setelah would ada have langsung verb 3. Nggak ada past perfect-nya kan? Tapi langsung present perfect kan? Have been kan? Ya. Pastnya di mana? Di would, betul? Betul. Berarti ini betul. Ini betul, dia tipe 2. Dan betul, was bukan were. Kalau yang were itu di subjunctive, Bapak Ibu. If I were you, if I were you, di sini nggak ngomongin were sama was. Karena rumusnya adalah tipe 2. Tipe 2 itu kalau to be berarti was atau were. Kalau untuk saya berarti was, kan begitu? Iya. Jadi setuju yang ketiga? Belum paham. Gini. Masih bingung, Bu. Ini Bu, oke. Ibu lihat yang kedua. Tadi Ibu sepakat yang kedua ya? Yang kedua itu katanya salah. Ya kan? Yang kedua itu salah karena setelah if itu ada I, ada have, ada had ya, betul? Harusnya nggak boleh ada have kan? Iya. Jadi yang kalimat kedua itu seharusnya di have kan? Artinya yang lainnya betul. I would have had passed the national exam. Betul nggak? I would have had passed. Betul kan? Betul. I would have plus had plus kata ketiga ya. Iya. Ya. Kenapa would have? Karena setelah would nggak boleh had kan gitu? Oh iya. Iya, Ya, salah. betul ya. Sepakat ya. Kalau sudah would kan nggak boleh had. Dia pengennya sih langsung had. Langsung Tapi kan nggak boleh. Maka dia pakai have dulu. I would have had passed. Andai, kan itu pengandaian. Yang benarnya kan perik, jadi I had not passed the exam. Betul-betul nggak? Real meaning-nya begitu kan? Iya. Artinya rumusnya adalah kalau mau ketiga rumusnya, kalau mau ketiga itu yang ini kan rumusnya would have passed. Berarti kalau kedua rumusnya nggak usah ada had-nya lagi, tapi langsung I would have verb 3. Betul? Ya. Nah, sekarang yang kalimat ketiga itu memenuhi unsur would have plus verb 3 enggak? Iya. Iya, berarti itu tipe 2. Sekarang lirik ke kanan. If I wasn't, itu tipe berapa? Itu past tense atau present past participle? Past tense. Past tense. Sama enggak sekarang? Sejajar enggak dengan yang I would have been? Pasti dengan Sejajar. Berarti itu jawabannya. I would have verb 3 if I verb 2 gitu. Itu pasangannya. So, boleh ada pertanyaan dulu? Jadi kalau nomor 3 ini pasti dengan past perfect ya, Bu ya? Bukan, Bu. Sebetulnya dia itu sebetulnya bukan past perfect. Dia itu ada would itu kan udah harus berubah jadi past tuh ya. Sekarang dia mau bilang happy. Kan nggak mungkin langsung happy, harus pakai verb 3 kan? Karena ada have-nya kan? Maka harus dibantu sama been. Iya. Gitu. Oke. Kalau dia nggak happy, kalau bukan kata happy di situ, misalnya kata kerja, maka kata kerjanya kalau yang regular berarti pakai D, langsung I would have worked, misalnya. Betul nggak? I would have worked to help you. Nah, betul nggak? Ini ada been happy karena happy, nggak ada kata kerjanya, maka kata kerjanya ke been kan, dibuat been, betul? Ya. Paham. Boleh yang masih penasaran mau nanya apa? Jadi have itu
verb one-nya ya, Mem? Have kan diikuti verb 3. Oh, I would have. Ya enggak? Kenapa ada have di situ? Karena ada would. Kenapa ada would? Karena dia harus past tense. Past tense dari will, would. Kenapa dia harus past tense? Kan if-nya, setelah if-nya past tense. Clear? Clear. Beda dengan yang di atas. I would have had past. Tuh. Kenapa dia ada have? Kan ada would. Kenapa ada had past? Itu intinya had past. Real meaning-nya had not past. Karena kalau dibuat real meaning harus turunin tuh. Dirubah jadi not. Kenapa tidak would be happy? Kan rumusnya would have. Ya enggak? Rumusnya would have bukan? Tipe kedua ini, Bu ya? Ya. If Tipe subject. kedua enggak would have. Tipe kedua would apa verb one? Tipe kedua apa, Bu? Would plus infinitive. Would plus verb one. Verb one. Ya, itu kan verb-nya itu, Bu, ada have. If subject. Would be gitu ya? Maksudnya would be, I would be happy gitu? Iya, plus kata kerja pertama kan would plus kata kerja pertama. Ya, jadi kalau misalnya I would harus jadi apa? I would be happy. I would be happy. If I nggak usah pakai been. Oke, boleh. Mungkin saya yang salah ya. Berarti yang benar yang mana? Kalau misalnya yang ketiga salah, berarti kita setuju yang mana nih? Tipe 3 would have been happy. Oh, berarti ini salah dong. Ya, kalau ini harus, kalau di situ tipe 3 would have. Nggak mungkin ada would have, Bapak, Ibu. Nggak ada would have, nggak ada would have. pasti have. Kalau would pasti have. Karena harus dibalikin ke bare infinitive kan. Oke, sekarang kalau yang 3 salah, kalau saya tadi salah, kira-kira yang mana dong yang benar? Kan 1, 2, 4 salah ya. Apakah yang terakhir benar? Should he have studied harder? He would have passed the teaching practicum exam ya. Kita teaching practicum exam benar? Berarti nggak ada if-nya gitu ya? Sebentar, Pak Andri, saya pernah buka ya tentang should saat menggantikan if. Bentar. Boleh Bapak Ibu googling, mungkin saya juga bisa jadi salah ya. If conditional yang menggunakan should ada nggak ya? Salah semua jawabannya. Salah semua. Sebentar. Oke. Conditional sentences if with imperative can, should. Nah, ini. Berarti nomor 5 yang benar. Karena ternyata if bisa diganti oleh should. Ini ada di sini. Linknya, Bu. Linknya saya kasih ke Pak Andri ya. Saya nggak bisa buka itu. Oke, terima kasih. Saya dikoreksi. Jadi yang ketiga itu tidak konsisten. I would be happy ya. If I wasn't in the middle. Oke, betul. Ternyata yang di antara itu semua salah. Berarti yang benar yang nomor 5. Karena ternyata if itu bisa diganti dengan should. Nah, ini Pak Andri. Bisa diganti dengan should, bisa diganti dengan can. He should have studied harder. He would have passed the teaching practicum. Itulah. Tapi should bisa ditarik ke depan. Begitu katanya, kata ini. Sudah saya kirim ke Pak Andri, conditional sentences if, with, can, dan with should. Ternyata ada. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengingatkan saya nomor 3 ini. Nomor 3 ini yang I would have been. Kalau I would have been dipertahankan, maka di sininya if I had not been in the middle of another meeting. Ya, betul? Setuju? Kalau yang nomor 3 itu mau benar, maka di sininya if I had not been in the middle of another meeting. Gitu ya? Yeah. Kalau mau if I wasn't in the middle-nya dipertahankan, maka would have diganti dengan
would be happy. Betul? Yeah, I would Sepakat be ya. happy. Kita tidak Yeah. membicarakan siapa tadi ngomong salah, kemudian kita cari yang solusi. Konsep kita yang benar adalah yang benar mah kalau mau dipertahankan I would have been happy, berarti tipe 3 ya. Yeah. Maka tipe 3, maka if-nya pun tipe 3. Kalau tipe 3 berarti I had not been. Oke, sepakat ya? Yeah. Kalau if I wasn't in the middle dipertahankan, maka yang harus dibetulkan adalah I would be happy. Begitu? Ya, tipe 2. Oke, tipe 2. Sepakat ya? Ya. Saya juga jadi belajar lagi. Itu makanya saya sebut kita belajar bersama. Oke. Oke. Saya ketemu juga, jadi googling juga ya. Next, Pak Andri. Oke, yang ini dialog ya. What do you think of my latest achievement? Apa kira-kira jawabannya kalau sudah asking for opinion? What do you think? Gimana pendapatmu? Jawabannya C, Bu. Seharusnya Jawabannya C. I should know. I should have known by now. I should have known itu kayak Giving opinion. Bu, kalau should have known artinya maksudnya apa, Bu? Should have known. Seharusnya tidak mengetahui bahwa kamu akan telah mempunyai sebuah prestasi. Dia mau tenang. Beri waktu. Kalau I should have known berarti sebelumnya nggak tahu. Hah? Kalau I should have known berarti mestinya, aduh saya tuh mestinya tahu gitu. Gitu ya kalau nggak salah ya, I should have known itu. Mestinya saya tahu, gitu kan? Bahwa kamu tuh bakalan berprestasi. Nyambung nggak sama pendapat tentang prestasi terakhirku? Kira-kira yang mana yang cocok? Gimana menurut pendapatmu tentang prestasiku yang terakhir? Nah. Kok pakai itu, pendapatnya Pak? gimana? Ini kayak selewat, kayak mudah ya. Kita ngajarin ke anak kelas 8 ya. Asking and giving opinion kan. Soalnya saya kemarin baru selesai ngajarin asking and giving opinion. Tuh, akhir Agustus. Kira-kira jawabannya apa ya? Apakah cocok kalau kita bilang I have not heard anything about achievement? Enggak. Saya nggak pernah dengar cerita apapun. Jutek amat ya. Gimana menurutmu tentang achievement saya yang terakhir? Saya nggak pernah dengar tuh. Aduh, jutek banget ya. Kalau yang kedua, ditanya pendapat, tapi dia bilang, saya akan, kan belum. Padahal belum kan, berarti dia belum dapat itu. The best of my friend. Nah, kalau saya sih memilih the best of my friend, karena what do you think? Oh, kamu tuh the best, karena kamu sudah latest achievement-nya, kamu hebat, berarti kamu the best. Betul? Atau mau ada yang lain yang kasih pendapat? Setuju itu. I know you are the best of my friends. Ada yang milih I'm relieved? What do you think? Gimana menurut pendapatmu? Aduh, saya bebas, akhirnya senang dengernya gitu ya. Tadinya deg-degan meren ya. Deg-degan dia ikutan, ternyata oh sekarang udah gitu. Ketika dengar kamu sudah certificate exam. Yang relief dia berarti ya, yang dia yang relief. Padahal kalau Mas ngasih pendapat itu kan biasanya ke yang di itu. Misalnya what do you think about Pak Andri? Pak Andri is very handsome. Berarti kan ke si itunya ya, yang diteranginnya kan si itunya yang ditanya. Kalau saya setuju sama Bapak tadi, I know you are the best of my friends, karena udah tahu dia latest achievement-nya bagus berarti. Oke? Next, ini sudah mulai lenong ya? Soalnya sudah mulai tingkat tinggi. Okay, this piece of a student speaking performance, I happy.
I happy emang ya? I'm happy bukan? Yeah. I'm happy mungkin Bu. Oh ini maksudnya dia emang ngasih tahu kalimat begini nih, kalimat dari siswa. Siswanya bilang begini, I happy to be gathering in my, ini kan siswa kita juga kayak gitu ya. I happy to be gathering in my family in the weekend. My mom and my dad very kind to me because they always give me wonderful gift. Itu teh menunjukkan si siswa bermasalah dengan apa. Kalau kalimatnya kayak gitu. Kalimatnya nggak benar kan? Linking verb. Linking verb. Linking verb and plural form. Mana linking verb yang dimaksud? I am. I am. Mana yang plural forms yang dimaksud? Pluralnya gives, maybe. Give me wonderful Gives. gifts. Harus pakai S ya. Oke. Jadi yang linking verbnya yang I am dengan ada lagi? My mom and my dad. Nah, harusnya My apa? dad are. Oke, jadi harusnya I am happy to be gathering. Kemudian my mom and my dad are very kind. Sama they always give me wonderful gifts. Kenapa kita tahu bahwa kita harus gifts? Karena ada kata always. Selalu Always, berarti banyak selalu. dong gift-nya, betul nggak? Iya. Masa selalu cuma satu? Iya. Kalau cuma satu, dia pun harus ada give me a wonderful. Tapi nggak mungkin always kalau give me wonderful. Paling gave me a wonderful gift, betul? Karena ada always, maka kesimpulannya banyak yang diberikannya kan? Maka harusnya gifts. Ada yang mau menyanggah boleh? Setuju? Linking verbs and plural forms? Setuju. Oke, next. Most appropriate sentence. Ya, silakan. Mana yang paling pas? Atau Tapi waktunya. Bapak Ibu yang mana yang mau yang menurut Bapak Ibu paling benar, yang paling benar. A noun phrase construction. Noun phrase itu yang mana sih? Apa sih noun phrase itu? Jadi fokusnya di noun phrase mana kalimat berikut yang ada yang benar susunan noun phrase-nya begitu. Kira-kira apa sih noun phrase itu Bapak Ibu? Kita sambil belajar lagi ya, sambil mengingat-ingat. Apa tuh noun phrase? Rasa kata benda. Rasa. Contohnya? Blue jeans. Blue jeans. Apa lagi? Blue jeans. Beautiful red dress. Beautiful red dress. Beautiful red dress. Apa lagi? A handsome boy. Handsome boy. Apa lagi? Beautiful red dress. Ya, apalagi yang termasuk ke dalam noun phrase? Kalau yang kalimat pertama apa noun phrase-nya? Physical fit. Physical fit look. Kan look-nya kan kata benda ya. Physical fit look. Physical fit look, a very physical fit look. Nah, physical fit look-nya noun phrase-nya. Kalau yang kedua yang mana? Beautiful red dress. Yang ketiga Blue jeans. Blue jeans. The house. Blue jeans. Yang keempat The sweet Besok tadi ada yang besok. house painting. House painting apa Bu? house painting. House painting apakah noun phrase? Enggak. Karena noun dengan noun. Noun dengan noun ya itu Maya Bu ya. Oke, yang keempat mana yang noun phrase-nya? Sweet shop. A sweet shop. A sweet shop. Yeah. Yang kelima? Nggak ada.
Nggak ada. Nggak ada? Back home ya. Her friend. Nggak ada? Are you sure? Back home. Her friend. Her friends. In back home. Friends. Back home. Her friends. Her friend. Ayat 2 berartinya. Sekarang mana katanya yang paling cocok noun phrase construction-nya? Yang kedua. Beautiful Yang red Kedua, dress. kenapa? Kenapa yang kedua? Itu apa namanya? Kata sifat yang misalnya bertemu banyak kata sifat, tapi kita ngurutnya dari alfabetnya kayak gitu sih, Mas. Pengertian saya. Oh, kalau urutan kata sifat bukan dari alfabet, Bu. Jadi apa, Bapak Mas? Ibu tahu kalau ada beberapa kata sifat mana duluan dan mana yang belakangan? Tahu urutannya? Ada rumusnya loh. Artikel Tahu ya? masalahnya. Bukan. Beautiful Quality, ma'am. dress. Kenapa enggak Quality. beautiful dress? Ya? Opinion, Apa Bapak size, Ibu? Ya, dengan opinion. opinion, Jadi gini Bapak Ibu katanya, kalau ada satu kata benda, kalau ada dua kata sifat yang harus ditempelkan, kita harus yakinkan dua kata sifat ini mana yang lebih Duluan. yakin. Mana yang lebih yakin, yang tidak yang less debatable itu didekatkan pada Kata benda. Misalnya, merah dengan cantik mana yang paling mana yang tidak terlalu debatable? merah, Merah. Semua orang kalau bilang merah ya yang seperti itu. Nggak mungkin jadi biru kan? Kalau beauty, orang bisa berbeda pendapat. Bisa rame pendapatnya. Katanya begitu. Jadi bukan red beautiful dress, tapi beautiful red dress. Kenapa? Red itu paling dekat dress. Kenapa red didekatkan dengan dress? Bukan beautiful yang dekat dengan dress. Karena red itu less debatable. Lebih sedikit debatnya. Walaupun merahnya kuning, merahnya merah agak cabai, merahnya merah bendera. Tapi tetap merah kan? Orang tahu merah kan? Tapi kalau beautiful, itu sangat tinggi range untuk debatable-nya. Gitu katanya ya. Oke, jadi yang mana ya jawabannya? Di dapur. Kalau lihat ke sini, ya. Jadi setuju yang mana kita? Beautiful red dress itu. Beautiful red dress. Oke. Sepakat ya. Kenapa yang A nggak tidak appropriate sentence? Nah, kita harus balikin sekarang. Kenapa nggak disebut appropriate sentence? Tapi kalau kecil, mandi, Fit dengan physical yang mana yang duluan ya enaknya? Look-nya? Look-nya fit dulu atau look yang physical dulu atau fit dulu? Physical dulu. Ya. Physical. Fit itu fit kan belum tentu juga ya, belum tentu kan ya? Belum tentu kata kita gitu dia fit, belum tentu juga kata orang. Tapi kalau fisik betul kan? Secara fisik terlihat. Kalau saya sih cenderung fit physical look gitu. Oke, yang berikutnya, kenapa yang ketiga tidak diterima sebagai jawaban? Kita orang ya? Kenapa ya yang ketiga nggak jadi jawaban ya? Kan kalau jawaban mah harus satu tuh. Kalau jawaban yang benar harus satu, berarti yang lainnya nggak bisa jadi jawaban kan? The boy in the blue jeans who says he'll have done the house painting. Gitu kan ya? Apa masalahnya dengan ini sehingga tidak dipilih? Sebetulnya saya nggak pilih B sih, Ma'am. Ya, nggak pilih B. Ini pilih apa? C. C. Soalnya Ibu yang pilih B C. itu, yang B itu kebanyakan her kayak apa itu? Oh iya betul. Kalau ada for her sebetulnya nggak usah pakai her di depan ya Bu ya? Iya. Kalau ada her di depan nggak usah pakai for her di belakang ya Bu ya? Iya, tapi oh iya yang betul. Ya betul. Gini, he bought her a beautiful red dress. Udah cukup ya Bu ya? Iya. Kan for her-nya kan he bought her itu for her ya Bu? Iya, karena yang Iya. depan udah bought her, yang belakang kayak kalau udah bought her berarti for her ya? Iya. Ya bisa juga betul ya, bisa juga ya. He bought her a beautiful red dress titik, betul ya?
Kenapa ada for her lagi ya, Bu? Nah, sekarang Ibu mah jawabnya yang ketiga, betul? The boy in the blue jeans who says he'll have done the house painting, gitu. Kira-kira mananya apa, Bu? Saya sambil mikir juga. Tapi saya terima kasih. Yang kedua itu dikasih tahu bahwa for her di situ nggak cocok karena sudah ada her di depan. I give you my money, nggak usah I give you my money for you, kan nggak usah, lebay banget dan memang aneh ya. Yang ketiga itu artinya anak laki-laki yang memakai jeans berwarna biru lah yang mengatakan bahwa Lah, oh itu pakainya lah ya. The boy in the blue jeans who says he'll have done the house painting gitu. Iya. Nah sekarang kalau gitu, Ibu kenapa yang keempat nggak dipilih? Belum nyampe baca yang keempat, Mem. Oh, belum nyampe. Yuk kita baca kalau gitu. The man attempted to rob a sweet shop with a pistol has been arrested. Nah, itu juga sama dong dengan yang keempat bunyinya. The man attempted to rob a sweet shop with a pistol. Nah, itu sama nadanya dengan yang ketiga, Bu. The boy in the blue jeans who says he'll have done the house painting. Yang keempat, ikan pakai relative close ya, dua-duanya ya. Iya. Kalau Ibu kenapa yang keempat kira-kira nggak bisa dipilih? Too complicated, Mem. Too complicated. Bapak Ibu, ayo kita mau pilih yang mana? Pilih. Kalau saya ya, Bapak Ibu, yang ini buat saya mah jawabannya yang keempat. Karena si subjeknya itu dikonstruk dari sebuah frase panjang. Cowok yang mencoba, bapak laki-laki yang mencoba rob kok saya jadi maling gitu ya, toko ini dengan pistol. Jadi itu sampai itu set sampai situ tuh subjeknya itu. Noun phrase itu panjang. Jadi jangan dulu berhenti di attempted. The man attempted, dia mesti panjang. The man attempted to rob a sweet shop with a pistol has been arrested. Cowok yang mencoba menjebol toko ini dengan pistol sudah tahan. Jadi buat saya noun phrase construction itu yang itu. The man attempted to rob a sweet shop with a pistol. Nah, subjeknya itu terkonstruk dari frase yang panjang. Kalau Julia was thinking about her friends in back home, langsung jelas. Julia, her friend, langsung jelas. Betul nggak? Langsung jelas. Yang pertama, he, langsung jelas kan? He kan? Ya. Dia, langsung satu tuh, langsung subjeknya. Yang kedua juga sama. Subjeknya langsung jelas. He. Yang ketiga, hampir. The boy in the blue jeans. Tapi pendek kan? Nggak terlalu pusing kan? Pusing. The boy in the blue jeans, udah langsung ketahuan lah. The boy itu yang dipakai blue. Tapi kalau ini, the man attempted to rob a sweet shop with a pistol. Oh, sampai situ tuh ditahan konstruksinya. Jangan diberhentiin di tengah. Setuju ya? Ya. Kalau tidak setuju, boleh nanti protes. Tapi nanti kita cari alasannya. Oke, next. Kayaknya sudah mulai lungleng nih Pak Andri. Sudah mulai lungleng. Would you have time to listen to my story? Would you have time to listen to the story? Would you have time to listen to my story? The story is very interesting to listen to. I'd like to have your story, my friend. Sure, but please don't beat about the bush. Beat about the bush. I don't know how you have your story. Sure, but please have time to tell your story. Would you have time to listen? Ibu Bapak tahu beat about the bush? Tahu. Cepat. Apa? Basa-basi. Beat about the bush. To the point. Bertele-tele. Bertele. Kalau dia bilang, please don't beat about the bush, jangan bertele-tele, tapi to the point gitu loh maksudnya. Jadi to the point itu kurung untuk don't beat about the bush. Clear ya? Jadi kata
to the point itu mengganti kata don't beat about the bush. Jangan bertele-tele, gitu maksudnya. Nah, sekarang kalau ada gini, mau dengerin cerita saya nggak? Kira-kira kita mau ngomong apa ngejawabnya? Apakah yang A, yang pertama, logis? Enggak. Enggak dong, orang dia belum cerita, kok udah tahu interesting. Kalau yang kedua? Enggak juga. Enggak juga, itu kok formal banget. I'd like to have your story, my friend. Kamu dengerin nggak? Ya, saya pengen. Kalau mau kan sure gitu ya. Kalaupun pendek ya, bukan I'd like, tapi kalau mau I'd love to. Nah, bukan I'd like to. Kalau bener mah I'd love to. Kan gitu ya kalau mau itu. Kayak atas jam salapan. I'd love to. Oke, yang ketiga. Sure. Oke, boleh. Tapi jangan ini ya, jangan belit-belit ya. Sok langsung ke poinnya aja. Yang keempat. I don't know how you have a story. Saya nggak tahu kamu punya story. Biasa lucunya ngomong kayak gitu. Nggak lucu jawabannya kayak gitu kan. Sure, but please have time to tell your story. Lah, pokok silahkan. Tapi cari dulu waktu. Kan mau sekarang dia mau ceritanya. Ya, jadi sure, but please don't beat about the bush. The bush. Okay. Waktunya sudah habis, Pak Andri. Jam 9. Nampaknya kita dipisahkan oleh waktu ini. Nice. Ya, Ibu Bapak sekalian, akhirnya ya di bahasan reading comprehension sampai dengan poin yang ke-36. Tapi mudah-mudahan meskipun memang tadi ada yang banyak yang minta Pak Andri ditambah waktunya, cuman karena memang kita di minggu-minggu ke depan itu ada beberapa kegiatan, salah satunya ya saya pun nanti ada banyak tentang pendampingan yang itu ya P3K, kemudian juga ada yang mau ada coaching klinik untuk yang pendaftaran CGP yang cara simulasi mengajar dan juga tes wawancara, kemudian juga kegiatan lainnya seperti webinar dan juga tentang BIMTEK yang sedang diikuti secara online itu. Nah, jadi saya kira kepada rekan-rekan yang lain banget ya. menyibukkan Bu, banyak alasan keluar sekolah. Gaya. Oh, ini mah meh kabur ya. Meh kabur. Ya, jadi memang ya saya mohon maaf sekali gitu ya, tidak bisa mengkondisikan dengan yang lain-lainnya lagi. Kemudian juga ya mungkin juga Bu Nining juga di minggu-minggu besok itu ada kegiatan lain juga gitu. Dan juga kita harus atur strategi lagi karena nanti pun saya kira ini kemarin ada yang permintaan nih Pak Bu Nining, ada yang meminta dibikinkan grup improve English gitu untuk lebih membahas tentang bahasa Inggris. Artinya ada satu grup yang khusus mau komunikasi dan segala macamnya pun dengan bahasa masuk radar. Materi dari rekan-rekan yang minta itu Bu Nining, kemudian ada Bu siapa ya? Ya pokoknya yang saya kenal aja mungkin ya akan di ini gitu nanti itu. Nah, itu yang sudah masuk dalam radar istilahnya radar. Wah, ini nih pemateri yang akan kita rekrut gitu untuk kegiatan-kegiatannya. Jadi mohon maaf sekali ini rekan-rekan ya. Dibuat WAG gitu. Pak Andri ya, dibuat WAG gitu. Boleh. Mau ya betul Bu seperti itu. Iya. Ya nanti mungkin akan dikondisikan dulu Bu situasi dan kondisinya terutama. Nah, itu saja mungkin Ibu Bapak sekalian, terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf ya kami apabila selama 5 kali pertemuan ini kurang bisa gitu memfasilitasi dengan baik. Ada masih kekurangan ya, tentunya banyak kekurangan sekali, dan mudah-mudahan kekurangan ini menjadikan sebuah bahan pembelajaran bagi kami terutama dalam hal memfasilitasi proses pembelajaran ini. Dan mudah-mudahan yang paling utama hasil belajar ini bisa menjadi sumber belajar tentunya dan juga bisa menjadi sebuah usaha
untuk meraih cita-cita yang terutama ingin lulus di ujian pengetahuan PPG nanti. Amin. 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 Baik, itu saja mungkin Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Dari atas saya segala- minta izin mau menyampaikan sesuatu juga. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kita belajar bersama ini. Terima kasih juga. Saya juga jadi googling gara-gara ada pertanyaan ini itu gitu ya. Terima kasih sudah bersama-sama juga. Kita saling menyemangati untuk belajar. Sekali lagi, being a teacher is not an end, it's just a start. Jadi mari kita belajar bersama. Ini hanya awalan ya. Ini hanya syariatnya sama Allah, kita disuruh belajar dengan ada PPG atau apa namanya UP, UP atau apa. Semoga kita sama semuanya selalu terus ingin belajar. Secara pribadi sekali lagi mohon maaf bila ngegemesin kok gitu sih ke saya memperlakukannya kayak bukan guru. Kehelnya Pandi. Tapi yang pasti saya sebagai orang yang ngajar selama, dengan lamanya ngajar dan jadi banyak dosa, mudah-mudahan yang baru-baru nggak banyak dosa kayak saya. Jadi saya ingin berbagi itu justru dari worst practice saya. Saya dulu begini jelek, terus saya belajar harusnya nggak begitu. Nah, saya sampaikan, saya berbagi kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan sih yang saya bagikan, yang kita sepakati itu menjadi ilmu buat kita semua untuk ujung-ujungnya menjadikan siswa kita yang pintar itu ya, bukan sekadar pintar buat diri sendiri. Itu ya, terima kasih perhatiannya, semuanya semangatnya luar biasa. This is the best group I've ever heard ya, I've ever involved. Thank you. Betul, Bu Nining, kemarin juga kan saya terinspirasi tuh ketika memberikan pembelajaran yang bermakna terutama dalam bahasa Inggris ya, menyuruh anak keluar kemudian masuk dengan mengucapkan good morning gitu. Nah, itu saya aplikasikan tuh kemarin. Saya tanya anak tuh, sok kamu ingin belajar apa sekarang? Pak, pengen jajan. Semua pengen jajan. Oke, boleh. Sok siapa yang mau jajan? Ngacung semua tuh anak tuh. Nah, terus tapi saya kasih syarat, boleh kalau kamu mau jajan tapi harus izin dengan ngomong bahasa Inggris. Dan mantap. Masuk lagi, tidak boleh makan di kantin, tapi makannya silakan di dalam kelas, tapi masuk lagi masuk dengan izin juga ngomong bahasa Inggris. Wah, mereka mantap. Tuh rame belajar ngomong. Akhirnya yang tadinya anak itu nggak bisa, nggak mau kalau dites, dia gitu. Ini mau wah dia rame belajar, terus ada temennya yang ngajarin juga butuh. gitu. Ya Pak Andi, dia merasa butuh, ya kontekstual. Nah itu yang saya, jadi setiap kali ada pertemuan seperti itu, seperti ini, ya itulah manfaatnya. Akhirnya oh iya saya coba, nah ternyata memang betul. Nah Ibu Bapak, jadi hal yang kecil pun, sekecil apapun hal yang kita lakukan itu, kalau misalnya memberikan kebermaknaan kepada murid, ya insya Allah akan sangat bermanfaat sekali ya, gitu. Nah itu ya, Ibu Bapak diantaranya kalau kita saling menginspirasi ya. Ya terima kasih juga ya Pak Andi sudah mempercayai saya. Saya juga sama guru, jadi kalau ada gini begini kayak sarwa tuh bisa. Ya memang Pak, saya juga manusia ya, saya bukan dosen juga bisa jadi salah. Cuman memang kalau hal-hal tertentu saya suka nanya sama teman yang dosen ini gimana, ada 2 masalah begini. Mungkin saya juga sekarang jadi punya PR nih. Saya harus nanya sama dosen UPI nih yang materi struktur ya, matkul struktur. Terima kasih. Jadi saya sekarang punya PR untuk saya tanya ke teman. Boleh saya duluan ya? Saya duluan live ya. Ya, siap. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nining. Iya. Sehat terus. Good night all, sehat semua. Bu Nining. Terima kasih Bu Nining. Nining. Terima kasih Pak Andi. Sama. Ya Ibu Bapak, sebelum saya end call nih semuanya, barangkali ada yang mau ditanyakan atau bagaimana, silakan. Saya stop recording dulu.